Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri dari kelas 10 E4. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman bab 6 informatika, yaitu analisis data. Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk analisis data. Scraping biasa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman. A. Pengenalan perkakas analisis data. Yang pertama ada Google Colab. Google Colab adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Google Colab juga memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Berikut beberapa langkah mengenai penggunaan Google Colab. Yang pertama, buka Google Colab melalui link tersebut jika diminta untuk sign in. Silakan masuk dengan menggunakan akun Google atau Gmail. Yang kedua, buat catatan baru melalui pilihan New Notebook. Yang ketiga, mulailah untuk membuat kode program Python dengan mencetak sebuah teks. Yang keempat, untuk menguji hasil dari kode program tersebut, tekan tombol Run Cell yang ada di pojok kiri area konten notebook. Setelah berhasil, kita siap untuk membuat program Python menggunakan Google Colab ini. Yang kedua, ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. A. Cetak data atau print. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Kalian dapat mengubah parameter atau isi dalam tanda kurung print dengan data yang lain. Misalnya, mengganti dengan selamat datang. Setelah kode program dieksekusi atau dengan menekan tombol run, program akan menampilkan data seperti yang diharapkan. Tanda petik ini digunakan untuk mencetak data string yang berupa nilai alfanumerik dan tanda baca yang tidak memiliki nilai aritmatika. Artinya, string 2 ditambah atau lebih tepatnya dijajarkan dengan string 3. Hasilnya string 23. Tidak masuk akal string 2 dikurangi atau dikalikan string 3, sedangkan jika bilangan 2 dikurangi 2 atau dikalikan 3, pasti ada nilai bilangannya. B. Pemberian nilai data atau assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. C. Banyak nilai untuk satu variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, kita bisa masih menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja, yang disebut variabel array. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai, termasuk daftar nilai mata pelajaran informatika sebuah kelas, misalnya. Menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku. Karena satu variabel menyimpan banyak nilai, kita dapat menyebutkan nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen index pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa pemrograman, mengakses nilai kn dari suatu array dapat dilakukan dengan menggunakan kurung siku persis setelah nama variabel array tersebut. D. Penulisan data atau pengulangan. Kita dapat menggunakan konsep perulangan atau loop dengan menggunakan perintah for. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen dalam variabel yang diberikan. Karena for merupakan perintah blok, perlu diakhiri dengan tanda titik 2. Perintah-perintah yang dimasukkan untuk ikut berulang mengikuti for ini dibuat menjorok ke kanan, misalnya satu tab. E. Uji kondisi. Secara umum, penggunaan blok try except dapat dijelaskan dengan terjemahannya. Kita mencoba untuk mengeksekusi perintah-perintah. Jika terjadi kesalahan, eksekusi akan dilempar atau lompat ke baris except dan mengeksekusi baris di dalamnya. Jika terjadi kesalahan hingga akhir perintah dalam try, akan keluar dari blok perintah try escape. Dari mekanisme ini muncul proses percabangan di mana ada pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya, dan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan tetapi mencetak pesan bukan bilangan. Blok perintah try escape merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk kasus percabangan untuk menguji suatu kondisi. Dalam hal ini, kasus kesalahan atau tidak. Ada perintah lain yang dapat digunakan untuk menangani kasus percabangan atau branch, seperti perintah if dan blok perintah if else. F. Pustaka kode. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Sebagai contoh, terdapat library Pandas,
Kalian dapat mencoba untuk mengetikkan kode program. B. Koleksi data. Scraping bisa dilakukan dengan mulai proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Selanjutnya, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array teks data pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca. Data tersebut perlu ditampilkan secara lebih tertata sehingga mudah dibaca. Proses memakai data atau framing ini bisa dilakukan dengan mudah jika data sudah diperoleh. Salah satu tampilan yang memudahkan pembacaan daftar teks tersebut ialah dalam bentuk tabel. Dengan demikian, kita peroleh hasil dari proses scraping ini dalam bentuk tabel data. Pembuatan proyek scraping tersebut dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka Google Colab melalui link tersebut, kemudian buka catatan baru melalui menu File, lalu New Notebook. Yang kedua, parsing salah satu alamat website lowongan pekerjaan. Yang ketiga, olah kode HTML tersebut hingga kalian bisa mengambil data posisi pekerjaannya, instansi yang memberikan pekerjaan serta gaji yang ditawarkan. Yang terakhir, bingkai data array tersebut ke dalam tabel yang ditampilkan oleh Python. C. Visualisasi data. Data divisualkan dalam berbagai diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemrosesan data. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. Yang pertama, ada pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu disiapkan karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Yang kedua, visualisasi data barcode. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Yang ketiga, ada pemrosesan data lanjut. Dan yang terakhir, ada visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang misalnya, digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian utuh dari suatu kasus. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.